Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa, mulai dari tata nama resmi maupun tata nama non resmi untuk senyawa kimia. Nama senyawa dapat diberikan dalam bentuk nama IUPAC atau nama resmi maupun nama trivial atau nama dagang. Nama IUPAC merupakan nama resmi yang diatur oleh organisasi internasional untuk bidang kimia yang berlaku secara internasional. Nama IUPAC menunjukkan susunan zat yang sebenarnya, sehingga kita dapat tahu unsur-unsur apa saja yang menyusun suatu senyawa. Dan nama IUPAC ini digunakan untuk komunikasi atau perdagangan internasional agar setiap negara dapat menjelaskan senyawa yang sama untuk rumus kimia yang sama. Sedangkan nama trivial merupakan nama dagang atau nama yang tidak resmi yang hanya berlaku secara lokal tertentu. Nama trivial umumnya tidak dapat menunjukkan susunan zat yang sebenarnya. Dan kegunaan dari nama trivial umumnya hanya digunakan untuk komunikasi atau perdagangan lokal dari suatu daerah atau negara tertentu saja. Karena nama tersebut biasanya akan sulit dikenali oleh negara lain yang memiliki nama trivial yang berbeda. Contoh-contoh nama trivial yang ada di Indonesia, kita mengenal senyawa NaCl sebagai garam dapur. Nama garam dapur untuk NaCl merupakan nama trivial yang dikenal oleh masyarakat umum. Selanjutnya senyawa H2O yang kita kenal sebagai air. Sehingga nama air merupakan nama trivial untuk senyawa H2O. Selanjutnya senyawa NaOH yang kita kenal sebagai soda api. Dan yang terakhir senyawa CH3COOH yang kita kenal sebagai cuka. Dari contoh tersebut, masing-masing mewakili untuk tiap jenis senyawa. Contohnya garam dapur mewakili untuk senyawa ionik biner, yaitu senyawa ionik yang disusun dari 2 atom. Selanjutnya untuk air merupakan contoh dari senyawa kovalen biner, yaitu senyawa kovalen yang dibentuk dari 2 atom. Sedangkan untuk soda api merupakan contoh untuk senyawa ionik yang poliatom sekaligus sebagai contoh dari senyawa basa. Disebut sebagai senyawa ionik poliatom karena soda api terbentuk lebih dari 2 atom. Sedangkan untuk cuka di sini sebagai contoh dari senyawa asam. Oleh karena itu, untuk penamaan secara IUPAC kita akan bahas satu persatu mulai dari senyawa biner, senyawa kovalen biner, senyawa ionik poliatom, dan senyawa asam atau basa. Untuk nama-nama trivial dapat kita temukan melalui informasi buku ataupun internet. Kita bahas terlebih dahulu untuk masing-masing jenis senyawa. Untuk senyawa ionik biner merupakan senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam. Senyawa kovalen biner terbentuk dari unsur sesama non-logam. Untuk senyawa ionik poliatom, maka nanti kita pisahkan menjadi bagian ion positif dan ion negatif. Sedangkan untuk senyawa asam basa, senyawa asam nanti dibentuk dari atom hidrogen dan ion negatif. Sedangkan untuk basanya diambil dari logam atau ion positif dengan ion hidroksida. Untuk senyawa ionik biner, karena senyawa ionik biner dibentuk dari unsur logam dan non-logam, maka untuk penamaannya diawali dengan nama logam sesuai dengan nama logamnya tanpa menggunakan awalan.
Karena ada beberapa unsur logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, maka dalam penulisannya perlu diberi angka Romawi jika unsur logam tersebut memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Kemudian diakhiri dengan nama non-logamnya sesuai dengan nama non-logam, namun akhirannya digantikan dengan ida. Kemudian untuk nama non-logamnya juga tidak diberikan awalan. Contoh untuk senyawa NaCl yang memiliki nama trivial garam dapur, karena terbentuk dari dua atom yaitu Na dan Cl, maka kita berikan nama logamnya terlebih dahulu. Untuk Na namanya adalah natrium, sedangkan untuk Cl namanya adalah klorin. Akhirannya kita gantikan dengan ida sehingga namanya menjadi klorida. Sehingga untuk senyawa NaCl namanya adalah natrium klorida. Contoh yang lainnya untuk senyawa CaO, karena CaO dibentuk dari ion Ca2+ dan O2- atau dibentuk dari unsur kalsium dan oksigen, maka kita berikan awalan dulu untuk nama logamnya yaitu kalsium, diakhiri dengan nama non-logamnya oksigen yang digantikan akhirannya dengan ida sehingga namanya menjadi oksida. Sehingga nama untuk senyawa CaO adalah kalsium oksida. Senyawa yang selanjutnya adalah magnesium klorida, memiliki rumus MgCl2. Di sini kita perhatikan bahwa pada unsur Cl terdapat angka 2, namun angka ini tidak mempengaruhi nama dari senyawa magnesium klorida. Kita hanya berfokus pada atom atau unsur pembentuknya, karena MgCl2 dibentuk dari unsur magnesium dan unsur klorin, maka namanya kita awali dengan logamnya magnesium dan diakhiri dengan nama non-logamnya klorin yang diakhiri dengan ida sehingga namanya klorida. Oleh karena itu nama untuk MgCl2 meskipun terdapat angka 2, indeks angka 2 di atom Cl, tidak menambahkan nama pada magnesium kloridanya, namanya tetap magnesium klorida. Begitu juga dengan senyawa yang ketiga yaitu Na2S. Dapat kita lihat terdapat indeks angka 2 pada atom Na, namun tidak merubah nama dari logam tersebut. Karena Na2S dibentuk dari atom natrium dan atom belerang, maka kita berikan awalan dulu untuk nama atom logamnya yaitu natrium. Sedangkan untuk akhiran belerangnya dapat kita ganti menjadi nama sulfur. Dengan akhirannya kita gantikan ida sehingga menjadi sulfida. Sehingga nama yang tepat untuk senyawa Na2S adalah natrium sulfida. Selanjutnya contoh untuk yang keempat, senyawa Al2O3. Dapat dilihat bahwa terdapat indeks angka 2 untuk atom Al dan indeks angka 3 untuk atom O. Namun sekali lagi kita berfokus hanya pada atom penyusunnya. Logamnya kita namakan sebagai aluminium, sedangkan non logamnya oksigen yang diganti akhirannya menjadi ida sehingga namanya menjadi oksida. Sehingga nama yang tepat untuk Al2O3 adalah aluminium oksida. Jika diperhatikan untuk contoh nomor 1 sampai dengan nomor 4, semuanya belum menggunakan angka Romawi, karena baik atom Ca, atom Mg, atom Na maupun atom Al, logam yang ada pada senyawa ionik tersebut
hanya memiliki satu bilangan oksidasi yang sama. Kalsium pasti memiliki bilangan oksidasi 2. Magnesium juga pasti memiliki bilangan oksidasi 2. Natrium pasti memiliki bilangan oksidasi 1. Dan aluminium juga pasti memiliki bilangan oksidasi 3. Sehingga tidak ada bilangan oksidasi yang lain selain bilangan oksidasi yang sudah disebutkan. Oleh karena itu tidak perlu ditambahkan angka Romawi di dalam namanya. Untuk contoh yang selanjutnya, ini adalah contoh logam-logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Contoh yang kelima adalah SnCl2. SnCl2 apabila kita uraikan, maka ia terbentuk dari atom Sn2+ dengan Cl-. Karena Sn-nya 2+, berarti logam Sn memiliki bilangan oksidasi 2. Karena nanti akan ada bilangan oksidasi selain ini, maka perlu kita menamakan logamnya adalah timah, kemudian langsung ditempel dengan tanda kurung yang diisi dengan angka Romawi 2, timah 2. Sedangkan untuk Cl-nya kita namakan seperti biasanya, non logamnya diakhiri dengan ida, sehingga namanya menjadi klorida. Oleh karena itu untuk SnCl2 namanya adalah timah 2 klorida. Contoh yang selanjutnya adalah SnCl4. Jadi sama-sama SnCl, tapi bedanya yang sebelumnya SnCl2, yang sekarang SnCl4. Kalau diuraikan, maka SnCl4 ini terbentuk dari Sn4+ dengan Cl-. Karena Sn-nya berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini Sn-nya memiliki bilangan oksidasi 4, maka diberikan nama timah 4, diakhiri dengan klorida. Inilah alasan kenapa untuk logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi harus diberikan tanda Romawi pada namanya. Karena kalau misalnya tidak diberikan tanda Romawi, namanya menjadi sama-sama timah klorida. Baik SnCl2 maupun SnCl4 sama-sama timah klorida. Padahal tidak boleh ada nama senyawa yang sama untuk rumus kimia yang berbeda. Oleh karena itu, untuk membedakannya, pada logamnya diberikan tanda Romawi sesuai dengan bilangan oksidasinya. Yang selanjutnya contoh untuk FeO. FeO apabila diuraikan maka terbentuk dari ion Fe2+ dan O2-. Karena di sini Fe dalam bilangan oksidasi 2, maka kita namakan logamnya adalah besi 2, diakhiri dengan logamnya oksida. Besi 2 oksida. Sedangkan untuk contoh yang terakhir Fe2O3, apabila diuraikan maka menjadi Fe3+ dan O2-. Di sini Fe-nya dalam bilangan oksidasi 3, sehingga dinamakan logamnya adalah besi 3, diakhiri dengan oksida, sehingga namanya adalah besi 3 oksida. Bagaimana kita dapat menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa? Untuk dapat menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa, maka kita harus memahami kembali bagaimana ikatan ionik dapat terjadi. Selanjutnya, nama untuk senyawa kovalen biner. Karena senyawa kovalen dibentuk dari sesama atom non-logam, sama unsur non-logam. Oleh karena itu, kita memberikan namanya sesuai dengan urutan yang tertulis di rumus kimianya. Sebelumnya di senyawa ionik, urutannya pasti selalu logam, baru non-logam. Tapi kalau di senyawa kovalen, karena sama-sama senyawa non-logam, maka kita melihat dari rumus kimianya. Jadi untuk menamakannya diawali dari atom yang pertama, atom yang lebih depan.
sesuai dengan nama unsurnya. Kali ini diberikan awalan selain yang indeksnya 1. Jadi mulai indeks 2 dan seterusnya diberikan awalan. Tapi kalau indeksnya 1 tidak perlu diberikan awalan. Kemudian diakhiri dengan nama atom yang kedua. Sesuai dengan nama unsurnya, sama seperti sebelumnya akhirannya digantikan dengan ida. Bedanya adalah kali ini diberikan awalan mulai dari 1 sampai dengan seterusnya. Contohnya adalah senyawa H2O yang memiliki nama trivial air. Ternyata nama IUPAC-nya kita lihat dari rumus kimianya diawali dengan atom H. Atom H-nya di sini ada 2 sehingga kita tambahkan awalan di. Baru namanya dihidrogen. Kemudian atom yang kedua adalah O. Atom O-nya ada 1 sehingga kita berikan awalan monooksida, digabung menjadi monoksida. Sehingga nama IUPAC yang tepat untuk senyawa H2O adalah dihidrogen monoksida. Contoh lainnya untuk senyawa CO. C adalah karbon, O adalah oksigen, sehingga namanya karbon monoksida. Ingat, untuk atom yang lebih depan, jika jumlahnya 1 maka tidak ditambahkan awalan mono. Tapi untuk atom yang kedua, apabila jumlahnya 1 maka diberikan awalan mono. Sehingga nama yang tepat untuk CO adalah karbon monoksida. Sedangkan untuk senyawa CO2, maka namanya karbon dioksida. Karena karbonnya cuma ada 1, sedangkan oksigennya ada 2. Sehingga untuk oksigennya ditambahkan awalan di, sedangkan karbonnya tidak. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Contoh yang selanjutnya untuk senyawa NH3. Senyawa NH3 dengan nama trivial amonia diawali dari nama N-nya nitrogen, diakhiri dengan atom yang kedua H yang harusnya hidrogen, kita ganti akhirannya menjadi ida, hidrida, dan diberikan awalan untuk angka 3 yaitu tri. Sehingga namanya adalah nitrogen trihidrida. Contoh yang keempat untuk senyawa Cl4, ada atom C dan ada atom Cl. Atom Cl-nya ada 4, maka diberikan awalan tetra nanti. Sehingga namanya adalah karbon tetrafluorida. Selanjutnya untuk contoh senyawa kovalen yang dibentuk dari atom-atom yang sama namun memiliki jumlah indeks yang berbeda-beda. Kali ini dibentuk dari atom nitrogen dan atom oksigen dengan jumlah atom nitrogen dan oksigen yang berbeda-beda. Contoh yang kelima adalah untuk senyawa NO. Sama seperti senyawa CO, pada senyawa NO ini N-nya tidak diberikan awalan, sedangkan O-nya diberikan awalan. Sehingga namanya menjadi nitrogen monoksida. Begitu juga dengan senyawa NO2, mirip dengan senyawa CO2. Awalannya adalah nitrogen, akhirannya adalah dioksida. Sehingga namanya nitrogen dioksida. Nah, apabila atom yang lebih depan memiliki indeks lebih dari 1, maka akan kita berikan awalan. Contohnya adalah N2O3. Karena N-nya ada 2, maka kita tambahkan awalan di pada atom yang pertama. Namanya menjadi dinitrogen. Pada oksigennya terdapat 3 atom sehingga namanya trioksida. Dinitrogen trioksida. Dan contoh yang terakhir N2O5. Awalan untuk 2 adalah di, sehingga namanya dinitrogen untuk N2-nya.
Sedangkan O5-nya awalan untuk 5 adalah penta, sehingga namanya menjadi pentaoksida. Dinitrogen pentaoksida. Yang selanjutnya, contoh untuk nama senyawa ionik poliatom. Senyawa ionik poliatom secara umum dibentuk dari ion positif dan ion negatif. Ion positif seringkali disebut sebagai kation, sedangkan ion negatif sering disebut sebagai anion. Oleh karena itu dalam penamaannya hampir mirip dengan senyawa ionik yang biner, diawali dari yang logam kemudian non-logam. Kali ini diawali dari kation dan diakhiri dengan anion. Untuk menamakan kation, karena kation di sini umumnya adalah logam, maka diberikan nama sesuai nama logamnya atau nama kationnya. Kemudian karena ini adalah senyawa ionik, maka tidak diberikan awalan. Sama seperti pada senyawa ionik biner, karena logam dapat memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, maka untuk logam-logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi harus diberikan angka Romawi. Kemudian diakhiri dengan nama anion sesuai dengan nama anionnya tanpa diberikan awalan. Nah, jika sebelumnya kita berfokus pada dua atom atau dua unsur yang menyusun dari suatu senyawa pada senyawa-senyawa biner, kali ini senyawa poliatom akan dibentuk lebih dari dua unsur. Oleh karena itu kita harus membaginya menjadi dua, bagian yang positif dan bagian yang negatif. Contohnya pada senyawa NaOH. Apabila kita memaksakan dengan nama senyawa biner, kita akan kesulitan karena nama depannya kita bisa memberikan nama natrium, tapi untuk nama belakangnya ada O dan H. Apakah namanya nanti menjadi digabung oksigen dan hidrogen? Tentu tidak. Oleh karena itu kita harus memisahkan bagian positif dan bagian negatifnya. Dari senyawa NaOH, bagian positifnya adalah bagian Na-nya, logamnya, sedangkan bagian negatifnya adalah gabungan dari O dan H-nya. Bagian yang Na kita berikan nama sesuai nama logamnya, yaitu natrium. Sedangkan bagian OH ini diambil dari nama ion negatif OH-, yaitu hidroksida. Sehingga kita menamakannya menjadi natrium hidroksida. Untuk nama-nama anion dapat dicari di buku ataupun di internet. Contoh untuk senyawa-senyawa ionik poliatom. Contoh yang pertama adalah KNO3, di mana KNO3 ini dibentuk dari ion K+ dan NO3-. K-nya kita bisa berikan nama kalium. Kemudian untuk NO3-nya, NO3-nya nama ion negatifnya adalah nitrat, sehingga nama senyawa KNO3 adalah kalium nitrat. Yang selanjutnya untuk CaCO3. CaCO3 dibentuk dari ion Ca2+ dan ion CO3 2-. Untuk Ca kita berikan nama kalsium, sedangkan untuk CO3 2- namanya adalah karbonat. Sehingga nama untuk senyawa CaCO3 adalah kalsium karbonat. Untuk contoh yang pertama dan yang kedua, karena kalium dan kalsium sama-sama memiliki bilangan oksidasi yang tetap, yaitu kalium bilangan oksidasinya 1 dan kalsium bilangan oksidasinya 2, maka kita tidak menambahkan angka Romawi pada penamaannya. Tapi untuk contoh yang selanjutnya, kita akan menggunakan logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Oleh karena itu kita akan menambahkan angka Romawi pada namanya. Contohnya adalah CuSO4. CuSO4 dibentuk dari atom Cu2+,
dan SO4 2-. Di sini karena ion Cu-nya dalam bilangan oksidasi 2, maka kita namakan sebagai tembaga 2. Sedangkan untuk ion SO4 2-nya namanya adalah sulfat, sehingga nama yang lengkap untuk CuSO4 adalah tembaga 2 sulfat. Yang selanjutnya untuk senyawa yang mirip yaitu Cu2SO4. Sebelumnya CuSO4, kali ini Cu2SO4. Apabila diuraikan maka menjadi Cu+ dan SO4 2-. Karena di sini Cu-nya dalam bilangan oksidasi 1, maka kita namakan tembaga 1. Sedangkan SO4-nya kita namakan sulfat. Sehingga ada perbedaan antara CuSO4 dengan Cu2SO4. Di mana tadi CuSO4 namanya adalah tembaga 2 sulfat, sedangkan untuk Cu2SO4 namanya adalah tembaga 1 sulfat. Contoh nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah contoh untuk ion positif yang menggunakan logam. Di antara banyak ion poliatom, untuk ion poliatom yang positif yang cukup dikenal adalah ion amonium atau ion NH4+. Ion NH4+. Sisanya kebanyakan adalah ion poliatom dalam bentuk negatif. Oleh karena itu, untuk anion atau ion negatif akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang kation. Contoh yang kelima adalah untuk senyawa NH4Cl. Nah, kali ini kita tidak memisahkan menjadi N sendiri kemudian H4Cl gabungan, tapi kita pisahkannya menjadi NH4+ dan Cl-. Ion NH4+ ini memiliki nama ion amonium, sehingga kita berikan namanya diawali dengan amonium dan diakhiri dengan anionnya Cl- yaitu klorida. Sehingga nama yang tepat untuk NH4Cl adalah amonium klorida. Contoh yang selanjutnya untuk NH4OH. NH4OH apabila diurai maka menjadi NH4+ dan OH-, sehingga nama yang tepat adalah amonium untuk NH4+-nya, dan OH- tadi kita sudah belajar adalah ion hidroksida, sehingga nama yang tepat untuk NH4OH adalah amonium hidroksida. Selanjutnya untuk NH4NO3. NH4NO3 dibentuk dari ion NH4+ dan ion NO3-. NH4+ namanya amonium, NO3- sebelumnya kita sudah belajar di contoh yang pertama namanya adalah nitrat, sehingga nama yang tepat untuk NH4NO3 adalah amonium nitrat. Dan contoh yang terakhir untuk senyawa NH4 2 kali SO4. Saya ulang, NH4 2 kali SO4, maka namanya menjadi amonium untuk nama NH4-nya, kemudian sulfat untuk nama SO4-nya. Angka 2 pada indeks dari NH4 tidak mempengaruhi nama dari ion amonium. Kita hanya berfokus pada ion-ion penyusunnya, yaitu NH4+ dan SO4 2-, sehingga namanya menjadi amonium sulfat. Yang selanjutnya adalah tata nama untuk senyawa asam atau basa. Yang pertama untuk senyawa asam ciri-cirinya adalah terdapat ion H+ di dalamnya, di mana ion H+ ini nanti akan kita ganti menjadi nama asam, kemudian diakhiri dengan nama anion. Baik, jadi aturannya adalah yang pertama,
kita awali namanya dengan asam, kata asam. Kata asam ini sebagai pengganti dari nama ion H+, pengganti dari nama ion hidrogen. Kemudian berapapun jumlah hidrogennya nanti, maka tidak perlu kita berikan awalan, cukup diawali dengan kata asam. Kemudian karena sisanya adalah anion, maka diakhiri dengan nama anionnya. Sama seperti sebelumnya di senyawa ion poliatom atau mungkin di senyawa biner ya. Kita berikan nama sesuai nama anionnya tanpa diberikan awalan. Contoh CH3COOH, apabila kita urai maka menjadi H+, yang ada di belakang itu menjadi H+, dan sisanya adalah CH3COO-. H+ kita ganti menjadi kata asam sehingga namanya diawali dengan asam. Sedangkan untuk anionnya CH3COO- itu merupakan ion asetat, sehingga nama yang lengkap adalah asam asetat. Selanjutnya untuk senyawa basa umumnya dibentuk dari kation dan diakhiri dengan ion OH-. Ion OH- kita sudah kenal tadi adalah ion hidroksida. Sehingga cara penamaannya adalah diawali dengan nama kationnya. Karena kation dan umumnya adalah logam, maka kita berikan nama sesuai logamnya. Atau tadi kation yang poliatom adalah amonium, contoh yang poliatom, tanpa diberikan awalan berapapun jumlah ionnya. Sekali lagi, karena logam bisa lebih dari satu bilangan oksidasinya, maka apabila ada lebih dari satu bilangan oksidasi untuk logam harus diberikan angka Romawi. Kemudian apabila sudah, maka diakhiri dengan kata hidroksida, karena umumnya basa diakhiri dengan OH-, sesuai nama untuk anion OH-, tanpa diberikan awalan berapapun jumlah ion hidroksida dalam senyawanya. Contoh di sini adalah NaOH. Karena logamnya adalah logam Na, maka kita berikan nama natrium. Kemudian diakhiri dengan ion OH- yaitu hidroksida, sehingga namanya adalah natrium hidroksida. Contohnya yang atas adalah untuk senyawa asam dan yang bawah untuk senyawa basa. Contoh untuk senyawa asam, yang pertama adalah HCl. HCl dapat kita berikan nama asam sebagai asam klorida. Jadi hidrogennya sudah kita ganti dengan kata asam, Cl-nya kita ganti dengan namanya klorida. Apabila hidrogennya lebih dari satu, maka tidak menambahkan awalan pada kata asamnya. Contoh yang kedua adalah H2SO4. Walaupun hidrogennya ada dua, namanya tetap asam. Sedangkan untuk SO4-nya namanya adalah sulfat, sehingga H2SO4 namanya adalah asam sulfat. Berbeda jika senyawa HCl dan H2SO4 dinamakan sesuai dengan nama senyawa kovalen. Karena apabila menggunakan nama senyawa kovalen harus diberikan awalan untuk hidrogen apabila hidrogennya lebih dari satu. Contoh untuk HCl namanya menjadi hidrogen klorida. Sedangkan untuk H2SO4 namanya menjadi dihidrogen sulfat. Dihidrogen sulfat. Untuk senyawa asam dan basa maka tidak diberikan awalan, mirip seperti senyawa ionik. Berapapun jumlah ion H+ untuk asam ataupun berapapun jumlah ion OH- untuk senyawa basa. Kita lanjut, contoh yang ketiga adalah senyawa H3PO4. Meskipun hidrogennya ada 3, namanya tetap asam. Untuk ion PO4 3-nya namanya adalah ion fosfat, sehingga namanya adalah asam fosfat. Kemudian contoh yang sebelumnya saya ulang kembali, untuk CH3COOH
Perbedaan antara CH3COH dengan asam-asam yang lainnya adalah hidrogennya ada di bagian belakang. Karena ini penulisan yang umum dari asam asetat, unik ya dibandingkan asam-asam yang lain yang hidrogennya ada di depan. Untuk asam asetat hidrogennya diletakkannya di belakang, sehingga pemisahannya menjadi CH3COO- dan H+. Namun tetap hidrogennya diberikan nama asam, sedangkan untuk ion negatifnya diberikan nama asetat, sehingga namanya adalah asam asetat. Contoh yang selanjutnya untuk senyawa-senyawa basa. Karena senyawa basa dibentuk dari kation dan ion hidroksida, maka kita berfokus dulu pada kationnya. Untuk contoh yang pertama NaOH, kationnya adalah Na+, sehingga namanya adalah natrium, diakhiri dengan hidroksida. Apabila hidroksidanya lebih dari 1, contoh pada Ca, OH 2 kali. Meskipun OH-nya terdapat 2, namun tidak menambahkan awalan pada nama hidroksidanya. Ca adalah kalsium, OH adalah hidroksida, sehingga kita namakan sebagai kalsium hidroksida. Saya ulangi, Ca adalah kalsium, sedangkan OH adalah hidroksida. Meskipun OH-nya ada 2 kali, namun tetap namanya adalah hidroksida, sehingga nama lengkapnya adalah kalsium hidroksida. Contoh yang ketiga untuk Al, OH 3 kali. Al adalah aluminium, kemudian OH adalah hidroksida, sehingga namanya adalah aluminium hidroksida. Dan yang terakhir untuk NH4OH dengan nama kation NH4 adalah amonium dan nama OH adalah hidroksida, namanya menjadi amonium hidroksida. Itulah contoh untuk senyawa asam dan basa. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.